Selamat pagi Pak Guru, Mbak Farah, dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadine Larasati dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai PR akuntansi lanjutan yang ke-12 yaitu chapter 15, P155 dan P158. Untuk soal pertama yaitu P155 mengenai Apply Threshold Test dan pengungkapannya. Di sini dapati adanya informasi mengenai hasil operasional kelima segmen Red Company, yaitu segmen food, tobacco, lumber, textiles, dan furniture. Kemudian terdapat informasi mengenai total revenue, net income, dan aset untuk general corporate dan consolidated dari kelima segmen tersebut dan general corporate-nya. Sebagai informasi tambahan, pada soal juga dijelaskan bahwa segmen number belum merupakan reportable segmen di tahun sebelumnya dan juga diekspektasikan akan menjadi reportable segmen di masa yang akan datang. Kemudian di sini kita diminta untuk menyiapkan schedule untuk menunjukkan segmen manakah yang menjadi reportable segmen menurut uji revenue, uji operating and profit, dan uji 10% aset. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk menjelaskan segmen manakah yang memenuhi paling tidak satu di antara ketiga tes tersebut dan akan diklasifikasikan sebagai reportable segment. Kemudian yang ketiga kita juga diminta untuk menjelaskan apakah kita harus mengidentifikasi additional reportable segment. Dan yang keempat kita diminta untuk menyiapkan schedule untuk mengungkapkan mana sajakah data-data dari segmen-segmen yang dilaporkan untuk Red Company di tahun 2016. Soal yang pertama kita diminta untuk menjelaskan 10% revenue test, yaitu kita memasukkan di sini total revenue dari kelima segmen tersebut dibandingkan dengan test value-nya. Dan menurut hasil uji ini terdapat 3 dari 5 segmen yang termasuk dalam segmen reportable. Hal ini dikarenakan operating segment revenue-nya lebih tinggi daripada test value-nya. Di sini dijelaskan ada sedikit perbedaan untuk segmen tekstil, di mana operating segment revenue ini tidak mengaitkan revenue dari equity. Artinya hanya mengakui revenue yang akan masuk kepada sales unaffiliated dengan segmen dan sales affiliated dengan segmen. Kemudian dari hasil total ini akan dikatakan 10% dan akan menjadi patokan test value-nya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu mengenai 10% profit or loss test, di mana di sini didapati ada 4 dari 5 segmen yang masuk ke dalam segmen reportable, yaitu segmen food, tobacco, tekstil, dan furniture. Di sini kita membandingkan nilai mutlak dari operating profit atau operating loss yang akan dibandingkan dengan test value-nya. Sementara itu untuk operating profit sendiri di sini tidak didapati langsung dari soal mengenai operating profit yang akan dihitungkan, tetapi kita harus menghitung terlebih dahulu berapa operating profit dari masing-masing segmen, atau dalam kata lain, berapa earning before interest and taxes dari masing-masing segmen. Jadi di sini kita hanya mengincludekan adanya sales unaffiliated dan sales affiliated dengan segmen, kemudian dikurangkan dengan cost of sales, dikurangkan lagi dengan depreciation cost, dan dikurangkan dengan other expense, dan mengesampingkan interest expense serta taxes yang dibayarkan perusahaan. Sementara itu untuk operating loss di sini kita membandingkan nilai absolutnya yang ternyata masih kurang dari test value-nya. Sehingga didapati hanya 4 dari 5 segmen yang termasuk dalam reportable segment menurut uji ini. Yang ketiga, kita diminta juga untuk melakukan 10% asset test, di mana di sini kita masukkan adanya informasi mengenai operating segment test untuk masing-masing segmen yang akan dibandingkan dengan test value-nya atau 10% dari total keseluruhan operating segment asset. Dan di sini menghasilkan adanya 3 dari 5 segmen yang masuk dalam reportable segment, yaitu segmen food, tobacco, dan textiles, yang hasil operating segment asetnya lebih tinggi daripada test value-nya. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan manakah segmen yang paling tidak menemui satu di antara ketiga uji untuk reportable segment. Dari ketiga tes di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama segmen yang memenuhi sebagai reportable segment ialah segmen food, tobacco, tekstil, dan furniture, yakni 4 dari 5 segmen yang kita lakukan uji threshold-nya. Kemudian yang kedua,
mengenai segmen food, tobacco, dan tekstil yang memenuhi ketiga uji tersebut dan dianggap sebagai reportable segmen. Sementara itu untuk segmen furnitur hanya memenuhi satu di antara ketiga uji tersebut, yakni memenuhi 10% profit or loss test. Sementara itu untuk segmen lumber tidak memenuhi ketiga uji yang dilakukan sehingga tidak termasuk dalam reportable segment. Nah, di sini kita juga diminta untuk menentukan apakah memerlukan additional reportable segment yang harus diidentifikasi oleh perusahaan, dan di sini kita menghitung terlebih dahulu berapa total sales dari unavailable customer, di mana pada reportable segment kita mendapati adanya $47.000, sementara untuk keseluruhan segmen termasuk segmen yang non-reportable terdapat 54.000. Artinya di sini 47.000 apakah melebihi atau kurang dari 75% of consolidated revenue dari kesemua segmen tersebut, dan hasilnya adalah 47.000 tersebut ternyata lebih dari 75% dari consolidated revenue, karena 75% kali 54.000 ini sama dengan 40.500, sehingga tidak memerlukan adanya additional reportable segment yang harus kita identifikasi. Dan artinya keempat segmen tersebut sudah cukup dilaporkan dan sudah cukup menggambarkan aktivitas perusahaan. Kemudian di sini adalah schedule dari operation terhadap different segmen yang ada, yaitu segmen food, tobacco, textile, furniture, dan segmen lumber yang nantinya akan dianggap sebagai segmen lainnya. Di mana di sini dapat ada revenue untuk food, tobacco, textile, dan furniture sebesar sekian, dan untuk operating profit sebesar sekian menurut perhitungan sebelumnya, sementara untuk aset adalah sebanyak sekian. Kemudian berikut adalah reconciliation untuk revenue, operating profit, dan reconciliation terhadap aset dari kelima segmen tersebut dan 4 segmen yang reportable. Untuk yang pertama yaitu reconciliation of revenue, di mana revenue from reportable asset didapati dari pendapatan dari reportable segment, yaitu keempat segmen yang termasuk dalam reportable segment. Kemudian untuk revenue of equity investees didapatkan dari total consolidated untuk income from equity-nya sesuai pada soal. Kemudian untuk other revenue merupakan bagian dari number segment. Kemudian antar segment elimination yaitu dari bagian sales to affiliated customers yang consolidated, artinya harus dikurangkan sehingga di sini dapati adanya consolidated revenue sebesar 63.000. Kemudian selanjutnya untuk reconciliation of operating profit, di sini dapati ada reportable segment operating profit dari keempat segmen yang reportable, kemudian ditambahkan dengan revenue from equity investees dan dikurangkan dengan other income yang termasuk dalam merupakan income dari perusahaan atau segmen lumber, kemudian dikurangkan lagi dengan interest expense yang juga terdapat dari soal. Kemudian dapati hasil sebagai berikut. Sementara untuk reconciliation of asset didapati di sini adanya hasil sebagai berikut yang merupakan penambahan dari keempat aspek ini. Yang pertama adalah 66.000 dari penjumlahan 4 segmen, kemudian 6.000 untuk other segment asset yang segmen lumber, kemudian untuk yang ini merupakan didapati dari soal dari total consolidated saldonya. Kemudian berikut adalah P15.8 untuk interim report untuk tax. Di sini dapati dia Tor Corporation yang akan nanti menghitung income tax rate dari 20% dari $50.000 pre-tax income-nya dan akan memajaki 34% dari kelebihannya sejumlah $50.000. Sementara itu, secara kuartalan di sini terdapat adanya pre-tax accounting income untuk tahun tersebut yang diestimasikan oleh Tower Corporation, yaitu sebanyak total 160.000 untuk 4 kuartal. Kemudian di sini dapati tidak ada perubahan dari accounting principle, discounted items, atau adanya perubahan dari item-item yang berulang yang diantisipasi di tahun tersebut. Sementara itu untuk ke tahun keempat di pre-tax income-nya akan mengekspektasikan adanya dividen sebesar 20.000 dari domestic corporation dengan 80% dividen receive deduction yang tersedia. Yang pertama kita diminta untuk menghitung estimated annual effective tax rate untuk Tor Corporation di tahun 2016. Di sini terdapat informasi mengenai tax on first tax income di mana adanya 2% yang dipajaki dari $50.000 dan kemudian adanya sisa dari kelebihan
taxed income-nya yaitu atau sebesar 160.000 dikurangkan dengan 50.000-nya atau 110.000-nya akan dipajaki sebanyak 34%, yaitu didapati hasil sekian. Dan ini masih akan dikurangkan dengan dividen yang diterima dari domestic corporation dikalikan dengan dividen receive deduction-nya, sehingga akan dikurangkan, dan total tax for the year adalah sekian. Kemudian untuk effective tax rate-nya adalah sejumlah sekian. Kemudian kita diminta untuk menyiapkan schedule untuk memperlihatkan estimated net income monitor dalam setiap kuartalnya di tahun 2016. Di sini dapati ada income year to date untuk keempat kuartal tersebut di tahun 2016 dan quarterly period income-nya sebesar 20.000, 30.000, 60.000, dan 50.000. Kemudian dikurangkan dengan income tax expense untuk menghasilkan net income. Sementara itu untuk perhitungan income tax expense sendiri adalah sebagai berikut, yaitu untuk kuartal pertama, untuk semua kuartal kita mengalikan quarterly period income dengan effective tax rate yang sudah dihitung sebelumnya atau 26,225%. Dihasilkan sebanyak hasil sekian. Kemudian untuk kuartal kedua, 3, dan 4 kita juga harus mengurangkan dengan hasil perhitungan kuartal sebelumnya, sehingga kelebihannya nanti yang akan dianggap sebagai income tax expense di kuartal tersebut. Sehingga di sini dapati hasil sebagai berikut yang akan dimasukkan sebagai pengurangan income tax expense yang nantinya ini akan menghasilkan net income sebagai berikut. Dan untuk year 2016 terdapat net income yang diestimasikan sebanyak $118.040. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.